أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. السلام عليك يا رسول الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, seluruh pemirsa Awi Sumut Channel dimanapun berada. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini Allah masih membimbing kita dengan hidayahnya, melindungi kita dalam kuasanya. Termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari aib dan celah kita masing-masing, sehingga Allah masih menutupi keburukan kita di hadapan makhluknya yang lain. Seandainya bukan karena ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kita tidak mampu untuk menutupi aib dan celah yang ada pada diri kita. Bapak dan saudari, jamaah pemirsa Awi Sumut Channel rahimah, dalam kesempatan pada hari ini adapun dulu kita rahasia di Bapak dan Ibu, saudara-saudari rahimah, di awal kita baca firman Allah dalam surah ke-71 ayat ke-10 dan selanjutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada kita, istaghfiru rabbakum innahu. Ini kaitannya dengan penyampaian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Nuh alaihissalam, supaya Nabi Nuh menyampaikan kepada umatnya. Kita ketahui bahwa Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Nabi Nuh itu melaksanakan tugas dakwahnya. Kemudian kalau kita telusuri berdasarkan Al-Quran dari ayat 9, 10, 11, 12 dari surah Nuh, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita
dakwah Nabi Nuh itu diawali dengan fakultustaghfiru rabbakum. Supaya Nabi Nuh mengajarkan kepada umat untuk beristighfar. Beristighfarlah kamu kepada Rabb kamu sekalian. Apa yang ditawarkan Allah bagi orang yang mau melazimkan istighfar? Yursilus samai alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat, di antaranya dalam ayat ini nikmat hujan dari langit yang sangat lebat. Ini menunjukkan bahwa ada satu masa di zaman Nabi Nuh bahwa umat merasakan kekurangan air. Walaupun pada fase sebelumnya kita juga membaca sejarah bahwa di masa Nabi Nuh itu pernah terjadi banjir besar sehingga air itu menjadi musibah pada saat itu. Tapi pada fase yang lain, dalam kajian ayat ini, ada saatnya umat Nabi Nuh itu sangat membutuhkan air. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam lewat perintah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada umat supaya beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit. Wa yumditkum bi amwal, dan Dia akan memperbanyak harta. Wa banin, anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan akan memberikan kepadamu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan memberikan kepadamu sungai-sungai. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari ayat ini kita memahami bahwa kaitan dengan judul kajian kita pada hari ini, rahasia di balik istighfar. Kalau selama ini kita memahami bahwa istighfar itu adalah mohon ampun kepada Allah, ternyata di balik mohon ampun kepada Allah itu ada nikmat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Ada tawaran yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terpulang kepada kita, apakah kita mau mengaku atau tidak. Sangat sayang sekali jika kita kesempatan kita melakukan istighfar, akan tetapi kita tidak mengisinya dengan melazimkan istighfar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan lewat ayat ini di dalam Al-Qur'an, orang yang melazimkan istighfar Allah akan berikan beberapa nikmat. Itu yang pertama kita pahamkan, ada rahasia di balik istighfar. Kemudian di dalam hadis juga kita jumpai sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan dinilai sahih juga oleh Imam Hakim serta Imam Ahmad Asy-Syakir. Derajat hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man aksara minal istighfar." Ya, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, niscaya Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesedihannya. Min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja, dan Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesempitannya, kesulitannya. Allah akan berikan jalan keluar. Kemudian warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat dari surah Nuh, kemudian hadis yang baru saja kita baca, ini semuanya adalah
nikmat yang sangat kita butuhkan. Semua kita membutuhkan ini. Kemudian dari ayat dan hadis yang telah kita bicarakan ini, memang ini dominannya kepada urusan dunia. Tapi istighfar ini juga bukan hanya persoalan nikmat dunia. Kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan yang lebih dari itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Nah, bahkan Allah memberi saran, bersegeralah kamu menuju ila maghfiratin min rabbikum, bersegera mencari ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Jadi bukan hanya persoalan kehidupan dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat dengan surganya Allah seluas langit dan bumi. Nah, akan tetapi ini yang menjadi rahasia berikutnya. Menjadi rahasia berikutnya. Apakah setiap orang yang melazimkan istighfar? Apakah semua orang yang melakukan istighfar? Apakah selesai sholat? Apakah dalam kegiatan-kegiatan seremonial melakukan istighfar? Apakah dia telah mendapatkan fasilitas yang dijanjikan Allah baik dalam ayat maupun hadis ini? Faktanya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, faktanya belum seluruhnya. Belum seluruhnya orang yang melakukan istighfar itu mendapatkan apa yang dijanjikan Allah maupun Rasulullah yang terdapat di dalam hadis ini tadi. Ini yang juga menjadi rahasia yang ingin kita buka. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ternyata istighfar ini yang merupakan bahagian daripada bentuk zikir, punya syarat supaya dipandang Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa kita lihat di dalam surah Al-A'raf ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Sebutlah nama Tuhanmu dalam dirimu. Tadarruan wa khifatan. Dengan tadarru, rasa rendah diri, wa khifatan, dan ada rasa khauf, rasa takut di dalam. Jadi kalau kita merujuk kepada ayat ini, kita bisa evaluasi istighfar maupun zikir yang kita lakukan selama ini. Apakah di dalam zikir kita, apakah di dalam istighfar kita, dua syarat ini terpenuhi? Tadarruan wa khifat. Contoh, di dalam sholat. Di dalam sholat kita dianjurkan membaca doa iftitah sebagai pembuka. Di antara kalimat dalam iftitah itu ini wajah tu wajahiyah. Kuhadapkan wajahku ke wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillazi fataras samawati wal ardh, yang menguasai langit dan bumi. Ini salah satu pengantar untuk mendapatkan tadarru'. Menyadari diri kita sedang berada di hadapan Allah juga bisa mengantarkan kepada perasaan khauf, rasa takut, tadarru'an wa khifatan. Nah, kemudian ada doa selesai sholat yang biasa dibaca terkait dengan kalimat ini tadi. Tadarru'an, yaitu rendah diri di hadapan Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana. Ya Allah, terimalah sholat kami, berdirinya kami, rukuknya kami, sujudnya kami, dan rendah diri kami di hadapan. Wa tadarru'ana.
wa tammin taksirana, dan tolong sempurnakan kekurangan ibadah kami ini ya Allah. Ada tadarru' di situ, ada rendah diri di situ di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita istighfar tidak hadir rasa tadarru', tidak hadir perasaan rendah diri di hadapan Allah, maka tak terpenuhi syarat istighfar, itu bisa berpengaruh kepada hasil pencapaian dari istighfar yang kita lakukan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan fasilitas yang dijanjikan Allah dari istighfar tadi, maka salah satunya yang harus kita hadirkan adalah tadarru'. Kemudian yang kedua, wa khifatan ataupun khauf. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita memahami ini ada kaitannya dengan konsep ihsan. Apa itu ihsan? Ketika ditanyakan malaikat Jibril kepada Rasulullah, kemudian dengan hidayah Allah, Rasul menjawab, al-ihsan huwa an ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Dalam konsep hadis Jibril yang lain, antahsa'allah ka'annaka tarahu, engkau takut kepada Allah, antahsa'allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya, melihat Allah. Wa illam takun tarahu, dan apabila engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, dan yakinkan pasti Allah melihat. Nah, maka kaitannya dengan istighfar, kaitannya dengan zikir. Apabila ketika kita istighfar, ketika kita berzikir, tidak hadir perasaan khauf, tidak hadir perasaan khasyah, tidak hadir kesadaran bahwa kita sedang dilihat Allah, kita sedang disaksikan Allah, maka tidak terpenuhi kriteria persyaratan untuk mendapatkan fasilitas daripada istighfar tadi. Fadilah yang ada di dalam istighfar itu tidak tercapai kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu mengenai fasilitas yang di dunia. Kemudian tadi kita sebutkan bahwa di dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegera kamu kepada ampunan Allah dan mendapat surga Allah seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang yang bertakwa. Nah, kemudian pada ayat berikutnya Allah berikan penjelasan siapa dia orang yang bertakwa itu, siapa dia orang yang mendapatkan surga seluas langit dan bumi itu. Allah tunjukkan kriterianya. Allazina yunfikuna fis sarra'i wat dharra. Orang yang mau menafkahkan harta dalam keadaan senang maupun susah. Wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan marah. Wal 'afina 'anil nas, orang yang mau memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah senang kepada orang yang ihsan. Nah, di sini ada ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan apabila mereka terlanjur melakukan fahsya, kejahatan-kejahatan yang merugikan manusia lainnya, mereka meminta maaf, memohon ampun kepada Allah, ada kaitannya dengan minta maaf kepada orang yang pernah kita rugikan, kita sakiti, kita zalimi. Istighfar kepada Allah belum sempurna dalam pandangan Allah jika kita selaku orang yang pernah berbuat fahsya tidak minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Dan menyakiti ini kan Bapak Ibu tidak selamanya harus fisik. Bisa saja ya ketajaman kata-kata
bisa juga menyakiti, bahkan lebih sakit daripada pedang melukai tubuh. Ada pepatah orang Arab, walaqad dirja li jayil burhu walau burhu jarohan lisan. Jika pedang melukai tubuh, ada harapan akan sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Makanya caranya adalah kita minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti hatinya, atau orang yang pernah kita cemarkan namanya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini bukan hanya untuk pemirsa, bukan hanya untuk pendengar, tapi juga terutama untuk diri saya sendiri. Maka dalam kesempatan ini juga, sekiranya selama ini dari penyampaian saya ingat lebih kurang dari bulan Juli saya mulai masuk dalam program ini. Sekarang sudah bulan Desember, lebih kurang 6 bulan. Seandainya ada perkataan-perkataan saya yang tanpa saya sengaja maupun saya sengaja yang memungkinkan meninggalkan luka di hati Bapak dan Ibu para pendengar, dengan kerendahan diri di hadapan Allah, kerendahan hati kepada Bapak dan Ibu seluruh pemirsa, saya mohon dimaafkan. Kaitannya dengan istighfar ini tadi. Mohon ampun pun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai berlinang air mata. Tapi kalau kita tidak minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti hatinya, tidak sempurna di hadapan Allah. Allazina iza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Dia pernah buat fahsa, minta maaf, mohon ampun, aw zalamu anfusahum, atau buat zalim pada diri sendiri, termasuk meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, melanggar apa yang dilarang Allah. Zalamu anfusahum zakarullah. Dia ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastaghfaru li dzunubihim, dan dia mohon ampun, istighfar atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang mau mengampunkan dosa kecuali Allah? Kalau kita minta maaf kepada seseorang, seandainya pun kita menerima maaf di lisannya, kita tidak tahu pasti apakah hatinya telah memaafkan kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita datang kepadanya, kita mohon ampun kepadanya, Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Ghaffar, dengan kasih dan sayangnya akan terbuka untuk mengampuni kita. Fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu, dan jangan mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Ini syarat. Kalau istighfar kita buat, kita taubat, sadar kita salah, tapi ke depannya kita ulang lagi kesalahan itu. Ini termasuk penyebab kita belum mendapatkan fadilah daripada istighfar yang telah dijanjikan Allah tadi. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat dalam konsep hadis tadi, Rasul katakan, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan berikan jalan keluar, atau Allah akan berikan penghibur dari kesedihannya. Wa min kulli dhikin makhraja, dan Allah akan berikan jalan keluar, kelapangan dari kesempitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki padanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, apabila kita termasuk orang yang sudah rutin istighfar, tapi belum mendapatkan fasilitas yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, mari kita introspeksi. Mari kita evaluasi, di mana salahnya. Mungkin ada syarat-syarat yang belum kita penuhi. Mungkin ada kriteria yang belum terdapat dalam diri kita. Mungkin ada karakter yang perlu dibangun dalam diri kita, supaya terpenuhi apa yang kita baca tadi di dalam surah yang pertama tadi, tadarruan wa khifatan, dalam surah Al-A'raf ayat 205, kemudian syarat yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 133.
Inilah dulu yang dapat kami sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke depannya untuk lebih memahami bagaimana cara-cara yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah bimbing kita memahami agama ini sehingga kita bisa menjalankan agama ini sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, dan pada gilirannya kita akan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.